kembali lagi di Tong Pondok Podcast. Lepas nafas, Tarik nafas, buka mata. Dengan saya Yuni Kendiken dan saya Putri Testalonika Yegrim. wow, Putri, Ya, selamat Keke. datang kembali, selamat bertemu kembali. Puji Tuhan. Bagaimana kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, saya juga baik. Kok habis ini perform begitu? Gaya beda Ya, sekali hari ini. Itu lagi perform bagi damai. Oh, oke, luar biasa. Baik. Jadi, hari ini kita punya pembahasan menarik sekali. Kita akan bahas dari Efesus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 18 tentang hidup bersatu di dalam Kristus, dengan topik yang dibawakan adalah tembok dihancurkan. Yeay. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita mau lepas nafas dulu ya Putri. Jadi kita mau cari tahu apa yang kita sudah bikin dari firman Tuhan minggu lalu. Ayo mari kita dengar sama-sama. Oke, Putri, bicara-bicara tentang firman Tuhan minggu lalu nih, apa yang Putri sudah bikin? Oke, jadi minggu lalu itu kan tantangannya tentang ini, membangun tong punya teman-teman atau siapa saja orang kejar yang tong, damai ya. iya, mengejar damai. Jadi tong harus membangun yang lain toh, dengan membawa damai lah. Ya. Yang saya lakukan sih, saya lihatnya banyak malahan banyak orang yang membangun saya Oke. dibandingkan saya membangun dong. Mungkin saya juga punya maksud untuk membangun teman-teman yang saya ketemu, tapi malahan melalui dong punya cerita hidup, melalui apa yang Tuhan buat di dalam dong punya hidup, itu membangun saya. Dan itu luar biasa sekali. Jadi akhirnya kalau bisa mendengar kebaikan Tuhan di teman-teman punya kehidupan, di sepuh teman-teman punya kehidupan, itu menjadi amunisi yang kuat di dalam saya, sehingga istilahnya bekal yang luar biasa yang saya bisa pakai untuk membangun orang lain. Karena saya sudah punya kepastian bahwa Tuhan sanggup dalam melakukan segala sesuatu begitu, dan membawa kedamaian di sepuh teman-teman ini punya kehidupan. Wah, luar biasa. Iyo, itu sih yang saya belajar Kak, daripada saya yang memang bertujuan untuk membangun, malahan saya dibangun oleh dorang punya cerita hidup. Ada begitu. contoh begitu? Satu contoh, ada satu adik rohani ini macam torang diikat karena tong dua sama-sama mau belajar bertumbuh di dalam Tuhan ya, bukan masalah saya senior dan dia junior, tidak, tapi karena secara umur juga dia lebih muda begitu. Jadi tong baku bagi, dan adik ini sedang ada di Tiom, tapi sekarang dia ada di Wamena. Jadi dia cerita tentang bagaimana dia berserah 100% kepada Tuhan untuk dia punya permasalahan, di mana waktu itu dia butuh sekali biaya untuk bisa berangkat ke sana dan untuk melanjutkan sesuatu yang tentang dia pekerjaan lah gitu lah kakak. Dan ini benar-benar harus dilanjutkan, dan dia tidak ada uang, tetapi dia punya modal hanyalah berserah ke Tuhan. Dia kayak tidak ada khawatir sama sekali, ringan aja begitu, kayak dia yakin saja begitu kalau Tuhan akan pasti membantu. Tolong dia. Walaupun hari-hari sebelum itu tuh penuh dengan banyak penuduhan dari iblis yang kayak yo bagaimana nih kok berangkat jadi tidak. Tapi di antara semua itu dia lebih mau dengar apa yang Tuhan bilang, dan dia bilang berserah saya sudah Tuhan, sudah Tuhan ambil waktu, tempat, segalanya Tuhan ambil sudah. Dan akhirnya sebelum hari H Tuhan lakukan banyak mujizat. Tuhan gerakan orang-orang untuk bantu dia sehingga dia bisa berangkat ke Wamena, dan saya mengucap syukur untuk itu, betul kayak dan saya bilang wah, jadi saya yang dapat penguatan, karena memang lagi tidak baik-baik saja toh. Saya juga khawatir tentang gimana ya. Kalau teman-teman yang tidak tahu ya, saya bagi saja. Ketika tong berbagi itu kan artinya kita caring, peduli ya. Tong jadi kesaksian bagi satu dan yang lain. Jadi saya juga sedang biayai saya dengan sapu adik laki-laki, ada biayai tong punya adik yang lain untuk selesai sekolah, dan butuh banyak dana untuk itu. Dan jadi pasti usaha keras juga supaya bisa dapat. Benar sekali. Dan puji Tuhannya adalah
walaupun ada suara-suara dunia bilang kasih khawatir dan lain sebagainya, meragukan kuasa Tuhan, tetapi pas dengar dari adik rohani ini lagi, saya dikuatkan dan saya kayak wow, itu membawa damai sejahtera kalau udahlah Put, tidak usah kok khawatir. Kok sendiri yang tukang share di Pondok Podcast dan di semua teman-teman yang kau kenal bahwa terus khawatir, percaya apa yang Tuhan bilang. Dan itu kembali lagi ke saya. Dan saya belajar bahwa sepanjang tong hidup di dunia ini tong akan belajar tentang Tuhan. Dan itu luar biasa. Semakin kau belajar, semakin kau merasa damai. Semakin kau merasa tidak ada yang bisa merebut dan damai itu ketika Tuhan kasih ke kau. Wow, gitu sih. luar biasa. Ya, itu gimana? bagus sekali. Kalau saya lebih ke membangun, ada poin tentang membangun orang lain. Jadi minggu ini juga saya punya anak komsel, kita punya teman dari komsel yang cabang yang lain dan ada kecelakaan dan cukup serius sekali, harus dirawat di rumah sakit. Jadi untuk saya juga cukup shock waktu dengar berita itu dan tidak tenang juga, pikiran banyak. Tapi waktu pikiran itu saya lebih berdoa ke Tuhan supaya Tuhan kasih tenang dia punya hati dan taruh damai di dia, karena dia punya Yesus. Jadi pasti Tuhan akan taruh damai di dia punya hati. Betul. Dan masih dalam proses penyembuhan juga, belum ada berita yang terlalu jelas dia sudah baik atau tidak, tapi sedang dalam proses dan lagi belajar juga untuk waktu membangun itu, waktu kau pergi kunjungi orang sakit, kau sedang membangun dia. Jadi itu yang saya belajar. Mungkin begitu, jadi ya. Oke, Putri, kita masuk ke pembahasan ya. Jadi kita punya topik pembahasan hari ini tuh tentang tembok dihancurkan atau dihapuskan, dibatalkan. Pokoknya tidak ada tembok lagi. Itu tadi kita sudah dengar juga di awal di Efesus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 18. Di situ dia banyak kasih tahu juga tentang kenapa kita punya tembok-tembok ini harus dihancurkan, karena Yesus sendiri datang sebagai pemersatu yang memperdamaikan kita dengan Tuhan tapi juga dengan sesama. Kalau lihat ke latar belakang kan ini ada bicara tentang orang Yahudi dan non-Yahudi. Dorang ini kalau melihat dong punya sejarah perkembangan kehidupan dari masa sebelum Yesus lahir, bahkan sampai di surat ini Paulus dibahas ulang lagi. Kalau dorang ini dong punya latar belakang yang cerita yang cukup berat begitu. Maksudnya dong tidak hidup baik-baik, selalu ada perseteruan, selalu ada baku musuh. Hidup tidak baik, yang satu menganggap diri lebih baik daripada yang satu. Kalau kita lihat orang Yahudi ini, kalau dulu ya dorang lihat kalau dorang ini orang-orang yang dipilih. Tuhan pilih dorang untuk diselamatkan. Tapi orang non-Yahudi dong bukan orang-orang pilihan. Dorang itu hidup dengan penyembahan berhala, sembah patung, punya ritual yang pokoknya semua tuh berkaitan dengan hidup yang tidak kenal Tuhan begitu. Jadi melihat orang-orang ini seperti ini orang-orang yang kamu tidak penting, merendahkan dorang begitu. Nah, untuk hari ini kita juga pasti punya beberapa hal yang bisa jadi tembok pemisah antara saya dengan Putri, atau juga mungkin kita dengan kita punya keluarga. Betul. Dan di komunitas di mana saja kita hidup begitu. Ada pertanyaan yang dia bilang begini. Ini bukan langsung tentang isi, tapi dia mulai untuk bawa ketong lebih masuk lebih dalam begitu. Kalau misalnya Putri ditawarkan untuk pergi ke tempat yang baru atau pergi ke sekolah ke luar negeri, Putri mau atau tidak? Pasti mau. Tidak ada kompromi untuk tidak mau. Mau, tapi mungkin akan punya banyak pertimbangan juga. Macam kayak apakah saya akan aman di tempat itu, atau karena ya jujur saya senang sekali untuk macam kayak punya rencana pergi kuliah di luar negeri. Tapi juga saya pikir macam kayak suatu saat nanti kalau sesuatu terjadi di negara itu, nanti saya bagaimana begitu, apakah saya akan aman atau tidak selamatkan? Betul, apakah karena kan pasti warga negara di sana yang akan diprioritaskan begitu. Tapi apalagi sekarang ini kejadian banyak ya. Itu ada lagi banyak korban juga. Betul, pasti saya akan banyak pertimbangan. Ini sekarang kalau misalnya Putri sudah ada di tempat yang baru, apakah akan rindu pulang kampung atau akan tetap mau tinggal di sana atau mau pulang kampung? Kalau tergantung juga sih. Kalau cuma untuk belajar di sana yang tidak stay, ya saya akan rindu dengan rumah. Tapi kalau saya pikir juga misalnya itu kehendak Tuhan, rencana Tuhan untuk saya tinggal di sana.
Karena kan saya sendiri macam kayak menyatakan kalau saya akan hidup berdasarkan apa yang Tuhan kehendak toh Tuhan perkatakan toh. Misalnya kalau Tuhan mau saya tinggal di sana ya, saya tetap akan rindu dengan saya punya kampung halaman, Papua tercinta ini juga sih pasti kayak begitu. Tapi ya harus tetap ingat bahwa ini Tuhan mau, bukan saya mau kayak begitu. Semuanya bisa kasih tinggal saya, yang penting Tuhan kasih tinggal saya saja kalau ke tempat baru itu. Begitu sih. Oke, jadi kenapa saya tanya pertanyaan ini? Karena sebenarnya dia lagi kasih tunjuk tentang tempat yang baru itu kita pergi ke hidup yang baru, punya identitas yang baru, apalagi di dalam Tuhan. Kalau rindu ke kehidupan yang lama, oke, rindu, tapi jangan sampai kembali di hidup di dalam kehidupan yang lama, begitu. Jadi untuk di dalam Tuhan, untuk orang-orang yang hidup dalam Tuhan, biasanya orang yang maju dan berhasil itu orang yang terima dong punya identitas baru, gitu. Kalau ketong lihat orang non Yahudi dan Yahudi dulu kan dong, untuk non Yahudi dorang hidup dulu di luar dari Tuhan, tapi dong juga mau supaya Tuhan dong juga bisa diselamatkan. Dan Tuhan selamatkan dorang. Yesus datang supaya dong punya hidup yang baru. Dong pindah ke tempat yang baru, hidup yang baru bersama dengan Yesus dan punya identitas yang baru. Kita juga seperti begitu. Seharusnya kalau sekarang kita lihat sebenarnya dari hal-hal seperti itu, kita bisa lihat kalau kita ini sebenarnya kita juga sudah punya identitas yang baru di dalam Tuhan. Kalau kita percaya Yesus, begitu ya. Nah, waktu kita sudah percaya Yesus, kita berarti bukan warga negara dunia ini, tapi kita memang warga negara kerajaan surga. Jadi kalau misalnya orang tanya, Putri ku asal dari, nanti Putri jawab apa? Warga negara surga. Dari Allah, asal dari Allah. Kalau seorang tanya, saya bilang saya asal dari surga, tapi saya lahir di keluarga Diken, dari Merauke. Saya akan bilang begitu. Wow, oke. Jadi bicara tentang warga kerajaan surga ini kan berarti orang-orang yang terima Yesus, percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat karena dia menjadi jalan ya untuk ke kehidupan kekal. Nah, Keke sendiri melihat dalam kehidupan ini, karena di ayat 14 itu juga 14 kah? Iya, ada bicara tentang yang telah yang telah merubuhkan tembok. Nah, bicara tentang tembok nih. Nah, Keke sendiri melihat di dalam tumpuk kehidupan yang sekarang ini ada tembok-tembok yang dunia coba buat untuk kasih pisah satu dan yang lain, gitu. Ini mau orang yang antar orang percaya, bisa juga orang percaya dan orang yang belum terima Yesus, bagaimana? Oke, ini pertanyaan bagus sekali. Kalau saya lihat tentang kata tembok pemisah, jadi saya mau bilang dia bahasa asli, tapi bahasa aslinya bilangnya tuh pragmos, tembok pemisah. Kalau orang Yahudi dengan non Yahudi dong punya tembok pemisah itu hukum Taurat. Itu yang memisahkan orang. Yahudi dong punya peraturan-peraturan bagaimana hidup bersosialisasi, beragama, makan, minum, tidur, dan bahkan kesehatan orang sakit semua itu ada di situ jelas. Orang yang sakit dengan orang yang sakit kusta dengan orang yang sehat itu tidak bisa hidup berdampingan. Orang yang gitu ya? Dulu begitu. Wow. Apalagi orang yang di luar Yahudi untuk datang beribadah, tembok pemisahnya itu orang Yahudi waktu dong masuk dong punya bait Allah. Mungkin orang yang bukan Yahudi dong hanya di halaman luar, bagian luar dong tidak bisa masuk ke dalam. Yang bisa akses ke dalam itu hanya orang-orang Yahudi. Kalau lihat di dunia ini sebenarnya itu banyak yang terjadi berkaitan dengan makanan, minuman, agama, siapa yang merasa kita punya Tuhan lebih benar, agama ini lebih baik daripada agama yang lain, kaya dan miskin, tembok antara sesama orang percaya di dalam gereja pun itu banyak. Begitu. Kalau saya tidak mau bergaul dengan anak komsel ini karena dorang itu begini. Saya mau bergaul dengan anggota jemaat yang ini saja karena kita satu vibes, kita satu rasa begitu, satu sepenanggungan begitu. Saya terasuka dengan sana, saya cari sekutu supaya kita sama-sama terasuka dengan yang itu. Langsung terjadilah tembok dan itu banyak yang terjadi. Dari yang kelihatan sampai yang kelihatan juga.
itu banyak, dan tembok-tembok ini harus dihancurkan. Kenapa? Karena Yesus mati. Betul. Kalau tembok telah dihancurkan berarti Yesus mati sia-sia dong. Betul. Begitu. Mematikan semua Yesus itu mati dan supaya ini bangkit semua lagi. tembok yang sekarang kita lagi bicara itu semua Yesus sudah selesaikan dulu, dan itu sudah ada dulu. Sudah dihancurkan, dihapuskan, dimatikan. Baru hari ini kita buat lagi. Untuk apa? Percuma dong, karena Yesus sudah hapuskan itu. Tapi manusia punya natur dosa ini masih bertumbuh terus, masih ada. Nah, itu yang bikin. Tapi kita harus ingat bahwa Yesus mati satu kali untuk selamanya, sudah selesai, sudah batalkan, sudah hancurkan semua itu. Tidak ada lagi tembok. Tembok-tembok di situ. Begitu. Jadi mulai hari ini kita juga sedang belajar, teman-teman di luar, jangan lagi ada tembok antara kau dengan saya atau ketong semua dalam segi kehidupan apa saja, gitu. Oke, Putri. Ya, Kakak. Kita dulu lihat ayat 11 dan 12 dulu yuk. Mungkin saya baca sudah. Silakan. Ayat 11 di Efesus 2 itu, ini perikopnya bilang dipersatukan di dalam Kristus. Kalau melalui Papa dia bilang hidup satu di dalam Kristus. Karena itulah ingat bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ini berarti sebelum Yesus datang. Jadi sebelum Yesus datang itu, tembok apa yang jadi pemisah dan menjadi masalah bagi orang-orang Yunani waktu itu? Ini kan kalau lihat di Efesus, jemaat Paulus dia tulis surat ini dia kirim untuk jemaat di Efesus. Efesus ini jemaat-jemaat terdiri dari orang-orang Yunani dan Yahudi, orang Yahudi dan non Yahudi, dan untuk masing-masing dari dorang ya Yahudi datang dan dong pelatar belakang hukum Taurat, kehidupan yang lengkap, yang VIP dan eksklusif itu, baru masuk dengan Yunani yang terpengaruh. Apalagi Efesus dengan kota perdagangan, pusat penyembahan berhala juga, yang paling terkenal dong punya Dewi Artemis itu Artemis. Dewi kesuburan apakah, dan pasti ada banyak kepercayaan sekali di situ. Nah, sebelum Yesus datang, tembok apa yang jadi problem atau jadi masalah untuk orang-orang Yunani waktu itu? Mungkin karena dong telah mengerti, namanya juga itu bukan budaya yang berasal dari dong sendiri, budaya yang dong hidup sama macam dong besar terhidup dengan budaya itu toh, jadi dong macam kayak rasa asing dan budaya itu, apalagi dengan hukum Taurat toh, karena tadi Keke sendiri sudah sebut kalau dong besar dengan sembah itu dewi kesuburan kayak itu, terus dewa-dewa lain lagi toh, jadi macam kayak untuk tahu tentang hukum Taurat datang dan yang lain sebagainya dong kayak ini apa besar dan ini itu biasa tuh dewa-dewa ini ya tentra mengerti itu. Mungkin itu yang dulu menjadi problem antara Yunani dong dengan Yahudi dorang begitu, dan ya dirobohkan. Mungkin yang tadi tentang itu dewi-dewi itu sebenarnya itu di perjanjian baru, tapi kalau lihat ke belakang lagi di perjanjian lama itu ada dong punya nama-nama dewa kayak Molok, Baal dan yang lain-lain. Nah, dorang ini kan hidup dengan dong punya penyembahan berhala dan itu turun-temurun sampai terbawa sampai masuk di perjanjian baru itu juga masih ada. Tapi bukan berarti dong hidup dalam situ dan dong tidak diselamatkan Tuhan, dan Tuhan selamatkan dorang. Makanya Yesus datang Yesus datang supaya jadi tembok pemisah yang tadi saya bilang, depo kata pragmos itu bahasa Yunani yang bilang, nah itu supaya dihancurkan dan dibatalkan, kasih roboh. Bagaimana Yesus dia bisa bikin itu sampai dibatalkan dan dihancurkannya? Dengan cara dia mati di kayu salib, dia harus berkorban. Darah itu yang bayar semuanya, supaya akhirnya tidak ada lagi antara saya Yahudi, kau bukan Yahudi, saya yang benar, kau yang salah, saya yang berharga, saya yang dipilih. Tidak, kita semua sama-sama dibenarkan oleh iman. Waktu kita percaya Yesus, kita diselamatkan begitu. Jadi waktu lihat dengan ayat-ayat ini memang
yang jadi tembok pemisah dan bagaimana masalah itu terjadi, ya hukum Taurat itu sendiri. Hukum Taurat itu sendiri. Jadi orang Yunani kalau lihat kehidupan pada saat itu mungkin dong akan lihat, orang-orang Yahudi nih macam aneh terlalu, macam dong terlalu apa nih itu? Terlalu mengkhususkan diri sekali gitu. Mungkin untuk misalnya dong ada perayaan apakah, mungkin orang Yahudi itu kamu pacar itu bukan ketong mungkin mungkin ketong punya ketong boleh ini, apalagi hari ini saya boleh lakukan aktivitas ini, saya harus istirahat atau saya harus begini. Jadi pasti dong lihat orang kenapa dong bisa hidup begini kayak aneh begitu. Kan ini kan cuma perayaan saja, kenapa kan tidak bisa ikut. Tapi ya itu yang mungkin saya juga pikirkan itu, mungkin dong kan pikir juga begitu. Karena apalagi kan kalau lihat ya dan juga mungkin rasa jadi masalah karena merasa direndahkan juga. Kamu terpercaya Tuhan, kamu Tuhan yang benar, kamu Tuhan yang hidup, kamu tersuci ya. Kamu Tuhan apa begitu. Itu yang mungkin saya pikir dong bisa rasa juga. Iya mungkin dong orang Israel, orang Yahudi saja kah yang mungkin Tuhan mau selamatkan dorang. Tapi Paulus cuma kasih ingat Yesus datang, dia sudah selesaikan itu. Jadi kalau melihat di sini juga mungkin orang-orang Yahudi dong punya perasaan waktu itu, waktu dengar dong mengeluh dan menolak tentang tradisi Yahudi ini. Saya tertahu dong ini bagaimana, tapi kalau sebelum Yesus mungkin dong akan tetap berpegang teguh pada dong punya peraturan itu. Betul. Kalau setelah Yesus lahir dan sudah mati dan menebus semua itu, seharusnya dong tidak ada perbandingan lagi. Betul. Seharusnya tidak boleh ada lagi. Betul. Harusnya terima satu sama lain. Betul. Begitu. Tapi yang dengar dari dia punya latar belakang, baca juga, sebenarnya dong lagi terancam untuk ada perpecahan di dalam jemaat juga. Jadi itu juga cukup sedih juga melihat itu. Dan kalau sekarang ada banyak juga sebenarnya yang terjadi. Gara-gara satu punya tujuan tidak tercapai, kepentingan tidak tercapai, akhirnya pecah sama jalan sendiri. Betul. Kalau Putri lihat ini bagaimana? Kalau saya melihat ini, sebenarnya berbicara tentang tembok ini itu kayak dibudidayakan secara manusiawi sesungguhnya. Dibudidayakan, ya, oleh budayanya manusia, budayanya dunia, begitu. Entah kenapa tadi pas balik ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya, tentang tembok-tembok ini yang Keke juga sudah ilustrasikan. Kalau di zaman sekarang ini itu mungkin macam kayak grup-grup umur atau yang sama-sama Gen Z atau begitu ya, atau kelas sosial yang sama dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba tuh kayak tidak tiba-tiba sih, Roh Kudus kayak bilang ke saya tembok itu sebenarnya adalah lifestyle, gaya hidupnya manusia yang tidak percaya Tuhan, yang tidak terima Yesus, yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, begitu. Karena seharusnya kalau yang kayak tadi Keke bilang ya, itu sama sekali dengan yang terjadi di Yahudi dan Yunani saat itu. Tapi kan ada perbedaannya. Seharusnya ketika Yesus sudah masuk ke dalam orang-orang Yunani ini, bahwa seharusnya tidak ada pemisah lagi karena sudah dihancurkan toh. Nah, sama halnya seperti kalau yang zaman now sekarang ini, yang harasa adalah bagaimana torang, anak muda maupun siapa saja yang hidup dunia ini sebagai orang percaya yang sudah terima Yesus, harus menghancurkan tong punya tembok bersandar kepada pengertian sendiri. Begitu. Merasa diri hebat, pintar, baik, begitu. Benar. Karena ternyata dari tong kecil sampai besar itu tong sendiri membangun tembok itu, membangun pengertian itu, bahwa apa yang saya mengerti, pengetahuan yang saya tahu itu yang benar, begitu. Sedangkan kan kalau dari Tuhan itu saja yang kebenaran. Jadi pas terima Yesus seharusnya kita punya kelakuan itu terang. Begitu. Bukan lagi ikut dengan apa yang tong anggap itu tong pengertian sendiri, begitu. Oke, Keke dan teman-teman semua, saya mau tanya, bagaimana nih Yesus
sudah menghancurkan tembok-tembok yang kasih pisah antar manusia, sampai Tuhan Yesus dia bisa buka peluang, bisa hidup damai satu dan yang lain. Itu bagaimana? Oke. Jadi bagaimana Yesus dia menghancurkan tembok-tembok yang memisahkan kita sesama manusia, sampai akhirnya bikin ada peluang supaya kita bisa hidup damai satu dengan yang lain. Jadi sebelum Yesus datang, bagaimana kita sesama manusia ini yang punya tembok besar ini, yang punya masalah banyak ini, bisa terhubung dengan Tuhan, itu adalah lewat jalan imam atau orang yang maksudnya Tuhan utus untuk jadi penyampai, pengirim pesan, menjadi alat untuk jadi penghubung antara kita dengan Tuhan, begitu. Jadi waktu Yesus lahir, Yesus sendiri yang gantikan itu. Yesus sendiri, istilah ada panggilan untuk Yesus sendiri sebagai imam besar agung. Dia yang jadi jembatan untuk menghubungkan kita manusia dengan Tuhan, begitu, memperbaiki hubungan. Bagaimana dia bisa memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan? Ya dengan cara dia mati di kayu salib, begitu. Kalau kita ngelihat ini kemarin Bapak Jim juga jelaskan di tong punya firman Tuhan itu tentang bait Allah dengan bagian-bagiannya. Kalau lihat bagian paling luar itu dikhususkan untuk orang-orang yang non-Yahudi. Betul. Terus ada bagian yang berikut itu untuk perempuan-perempuan orang Yahudi. Bagian berikutnya untuk laki-laki orang Yahudi, dan bagian yang paling di dalam tuh ruang Maha Kudus. Itu ruang di mana ada tabut perjanjian dan ada horden yang besar sekali yang tutup di situ, jadi orang tidak bisa sembarang masuk. Hanya imam yang bisa masuk saja di dalam, dan imam itu dia tidak bisa asal-asal masuk saja. Dia harus bersihkan diri betul-betul, tidak ada celah, cacat dan dosa, baru dia bisa masuk. Begitu, untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jadi horden itu dia sebagai batas. Orang yang dari luar, bahkan non Yahudi, dia mau akses ke Tuhan, dia tidak bisa masuk. Dia hanya di situ, batasnya di sini. Tapi waktu Yesus datang, ingat waktu Yesus dia mati di kayu salib, tiba-tiba horden itu dia taruh bagi dua, dari atas sampai ke bawah. Artinya itu membuka akses untuk orang yang tidak percaya, orang yang non Yahudi. Untuk kita yang bukan orang Yahudi, kita bisa langsung akses langsung ke Tuhan. Wow. Kita punya jalan terbuka untuk hubungan ini. Artinya Yesus sudah bayar dengan dia punya darah. Benar. Kita punya hubungan sudah dibaikkan, sudah diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Kalau Yesus telah mati, kita punya hubungan dengan Tuhan tidak bisa baik begitu. Dengan cara mati. Yesus harus mati supaya kita bisa hidup. Kalau Yesus telah mati, kita tidak bisa hidup hari ini. Gitu. Itu cara yang sesama kita manusia, kita tidak bisa baku tebus satu dengan yang lain, karena kita masih hidup dalam dosa. Yesus dia manusia, tapi dia 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah. Dia manusia tapi dia tidak berdosa. Dia Allah, dia suci, dia kudus, dan hanya dia saja itu jadi syarat yang bisa jadi alat untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Dan bukan hanya kita dengan Allah, tapi kita dengan sesama manusia juga. Ini yang kalau kita lihat di sini, tembok ini kan antara manusia dan manusia. Begitu. Jadi kita dengan Tuhan diperdamaikan karena kita punya dosa. Adam punya dosa di waktu awal penciptaan sana, turun sampai Yesus dia mati. Kita dengan Tuhan diperbaiki, tapi kita dengan sesama juga kayak salib ya. Begitu. Dengan Tuhan, dengan sesama. Begitu. Supaya kita bisa hidup damai, tidak ada tembok lagi. Begitu. Wow, itu luar biasa sekali. Waktu Keke bilang hal itu, saya jadi ingat tadi Keke yang bilang sih. Dari Yohanes pasal 1 ayat 12. Yang saya mau bilang di sini, akses Yesus itu jadinya bukan hanya ke orang-orang yang eksklusif, yaitu Yahudi saja. Tapi dengan kematian Yesus ketika horden di Bait Allah itu terbelah dua, itu menyatakan bahwa kayak yang Yohanes pasal 1 ayat 12 bilang, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi itu seolah-olah bukan seolah-olah, itu absolutely memberikan kita asuransi kepada siapa saja
Mau yang berdosa, mau yang Yahudi, mau yang pendek, mau yang tinggi, segala macam jenis manusia bisa terima Yesus ketika dong percaya kalau Tuhan adalah Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, dan dia mati di kayu salib untuk dia punya dosa-dosa, dan dia adalah penebusan untuk bisa bersama-sama dengan Allah di kehidupan kekal. Itu artinya dia punya hak untuk badan ini, tubuh ini menjadi bait Allah, dan Yesus punya roh bisa tinggal di dalam tong punya tubuh. Begitu. Jadi bukan lagi bait Allah yang kayak dulu, tetapi kita ini sudah kita adalah tubuh ini adalah bait Allah. Jadi kayak wah, itu akses yang luar biasa karena Tuhan tidak memilih. Tapi siapa saja bisa punya peluang untuk terima Yesus, begitu. Mau sebagaimana kelamnya masa lalu, masa sekarang, kau tetap bisa punya pilihan untuk percaya Yesus, dan tubuh ini jadi bait Allah. Yesus bisa tinggal dalam sini. Wow. Jadi itu juga itu yang disebut dengan peluang atau kesempatan. Jadi untuk kita yang bukan orang Yahudi, tapi kita juga dicangkokkan, ditempelkan di akar dari ini, ditempelkan ke dia punya cabang, bukan cabang sebenarnya, tapi dia punya pokok ini. Yesus itu pokoknya. Kita ditebus dan kita juga dicangkokkan. Kita masuk, kita diangkat menjadi anak. Kita bukan hamba. Kita bukan orang-orang yang bukan hamba lagi. Orang-orang yang hanya disebut sebagai hamba dosa, orang yang tidak berharga, yang diremehkan. Tidak. Kita sudah punya identitas yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Begitu. Jadi siapapun kau berhak untuk dapat keselamatan dari Tuhan. Betul sekali. Kalau kau mau percaya sama Tuhan, begitu. Jadi kalau lihat di sini Putri, jadi kira-kira nih sekarang adakah tidak tembok-tembok yang masih utuh nih, yang masih keras, masih belum bisa dirobohkan, yang ada dalam kopu hidup hari ini? Kalau saya pribadi, teman-teman tahu ya bahwa saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya bahwa dia adalah saya punya Tuhan dan dia berkuasa atas saya. Ya kalau mau tanya Tuhan ya, saya Tuhan Yesus gitu. Dan saya sendiri sebagai orang percaya, saya punya struggle atau masalah di dalam tembok-tembok ini. Salah satunya adalah penuduhan. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena waktu dia bilang orang yang percaya ada roh Yesus di dalam dia, no matter who you are, siapapun kau, itu sangat benar. Karena Roh Kudus tuh menguraikan ke saya tentang penuduhan. Jadi saya sedang belajar tentang penuduhan. Jadi kepada siapa yang sudah terima Yesus, seharusnya tidak ada penghukuman lagi. Yang kayak tadi, kutuk dari hukum Taurat. Iya toh, kayak harusnya tidak ada penuduhan, harusnya tidak ada rasa tidak, kalau dalam bahasa Indonesianya bilang percaya diri gitu. Maksudnya aku merasa tidak layak. Harusnya kok sudah bisa merasa layak karena dia sudah membenarkan kok, mendamaikan kok. Contoh sehari-harinya itu seperti gampang sekali untuk saya berpikiran negatif terhadap apa yang orang pikir tentang saya. Begitu, misal nih, contoh nih, ini contoh nyata. Saya jujur saja tidak hubungi Keke dalam bukan hubungi lagi. Kamu tahu. Hubungi sih, yuk, tunggu hubungi. Tapi kalau spending time nama hangout dengan saya punya kakak rohani ini berbulan-bulan, karena memang jujur saya ada fokus untuk sebuah pekerjaan, kumpul pundi-pundi dunia. Tuhan nih tidak boleh ikut ya. Dia fokus cari uang. Maksudnya itu untuk saya punya adik ini. Terus pas ketemu Keke, itu atmosfernya itu roh-roh penguasa dunia, iblis ini yang jahatin tuh. Dia kayak nih, ku tidak, ku di matanya kakak Ike tuh kok terpantas bicara dan dia kayak gitu. Ini kok apa nih? Anak-anak terang apa gitu toh. Jadi langsung saya ingat kalau di dalam Yesus sudah tidak ada penghukuman, langsung kayak oh ya, tema kali ini firman yang bilang itu bahwa kalau ada Yesus ada damai di saya. Jadi saya kayak memperkatakan yang mulut sendiri, tidak Putri, ada damai di dalam kau. Jadi kau tidak perlu pikiran kotor dengan itu. Harusnya damai Yesus itu sudah pukul kasrobo penuduhan overthinking, negatif thinking itu yang pikir kalau orang-orang ini terasa senang saya. Harusnya saya harus berani mengatakan bahwa saya mengimani bahwa ada pendamaian antara saya dengan Keke, dan
ya sedang belajar tentang itu. Dan puji Tuhan berhasil untuk kasus Keke dengan sah. Dan dengan itu kasus. Dan dengan menurut sah. Dan saya dengan sapu adik juga gitu. Jadi ya ini bagus sekali kita punya pembahasan hari ini. Jadi teman-teman, Yesus mati satu kali untuk selamanya. Sudah selesaikan semua 2025 tahun yang lalu di kayu salib. Waktu dia bilang sudah selesai, tidak ada lagi, kau tidak perlu mulai yang baru lagi. Begitu. Apa yang ada sekarang ini memang dulu sudah ada dan Yesus sudah selesaikan itu. Ada Yesus, ada damai, berarti tidak ada tembok. Ya. Kalau sampai ada tembok, berarti kau sendiri yang bikin. Berarti tong sendiri yang bikin tembok itu. Dan bukan berarti juga ada tembok berarti ya sudah jauh dari Tuhan. Tidak. Yesus datang untuk menjauhkan yang jauh supaya kau bisa punya hubungan dengan Bapa. Tapi yang dekat semakin melekat dengan Bapa. Begitu. Haleluya.